Halo nak kena, bagaimana kabarnya nak kena? Sudah rindu dengan Pak Jemua? Episode kali ini kalian akan bersama Pak Jemua. Pak Jemua baru saja selesai menjelajah. Penasaran tak ya? Simpan dulu penasarannya. Kita saksikan kelanjutan kisah Musa dan bangsa Israel. Shalom teman-teman. Di episode Jumat Ceria kali ini, nama aku Fiona akan bercerita untuk kalian. Di episode yang lalu, Musa dan bangsa Israel telah berhasil keluar dari tanah Mesir. Tentunya mereka sangat senang karena mereka telah lepas dari perbudakan yang selama ini mereka rasakan kurang lebih 400 tahun lamanya. Teman-teman, setelah mereka benar-benar telah bebas dari kejaran pasukan Firaun, Musa dan bangsa Israel pun tidak melupakan Tuhan yang telah menolong mereka. Hal pertama yang dilakukan adalah menyanyikan syukur kepada Tuhan atas segala perbuatan besar yang telah dilakukan bagi mereka. Bangsa Israel pun memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya pengembaraan pun dimulai. Awalnya mereka berada dari seberang laut ke berau menuju ke padang gurun Shur. Ada masalah yang telah mereka alami, yaitu sudah selama 3 hari berjalan, namun mereka tidak mendapatkan air. Tibalah mereka di sebuah tempat yang bernama Mara. Di sana ada air, tetapi sangat pahit. Bangsa Israel pun bersungut-sungut kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Lalu Musa pun berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pun menunjukkan kepada Musa sepotong kayu untuk dimasukkan ke dalam air, dan air itu pun berubah menjadi manis. Kemudian, setelah dari Mara, mereka pun berjalan sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sana pun mereka berkemah. Perjalanan pun dilanjutkan ke padang gurun Sin. Kembali mereka menemui masalah, yaitu di sana tidak ada roti dan daging. Tuhan pun berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel bahwa selama mereka di padang gurun Sin, pada waktu pagi mereka akan memakan roti dari Tuhan atau yang disebut mana. Dan waktu petang akan datang burung puyuh yang dapat ditangkap sebagai makanan mereka. Begitulah orang Israel dicukupkan oleh Tuhan selama 40 tahun lamanya. Perjalanan pun tiba di tempat persinggahan. Dan di sana mulailah orang Israel bertengkar kepada Musa perihal air minum. Dan Tuhan pun memerintahkan kepada Musa untuk memukul gunung batu di Horeb sehingga keluar air. Tempat itu pun dinamakan Musa, Masa, dan Meriba. Pada akhirnya mereka pun tiba di Gunung Sinai. Berkemahlah mereka di sana, dan di padang gurun ini begitu banyak Tuhan mengajar bangsa Israel tentang banyak hal. Apa saja ya? Tunggu di episode berikutnya. Nah, teman-teman, belajar dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu menolong bangsa Israel dalam kesulitan. Masalah-masalah yang dihadapi pun ada selalu Tuhan yang menolong. Maka, percayalah senantiasa kepada Tuhan. Apapun masalahmu, masalah orang tuamu atau masalah kakak adikmu, Tuhan pasti menolongmu. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Tidak hanya ketika kita ditolong, namun mari setiap waktu kita bersyukur kepadanya karena Tuhan amat baik bagi kita. Sekian ceritaku, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dah, Tuhan memberkati. Pengetahuan episode ini tentang beberapa hal dalam perjalanan bangsa Israel ketika di padang gurun Sin. Diceritakan tadi, Tuhan menyediakan makanan berupa roti dan daging. Nah, roti itu disebut mana. Bentuknya halus seperti sisik.
warnanya putih ketumbar seperti kue madu. Mana ini dapat digiling lalu dimasak atau dibakar. Ada aturannya, yaitu 1. Tiap keluarga mengambilnya di pagi hari. 2. Ukuran dalam mengambil adalah segomer tiap orang. Ini 1 gomer kira-kira kurang lebih 3,6 liter. Jadi jika ada 5 orang dari 1 keluarga, 5 kali 1 gomer sama dengan 5 kali 3,6 liter, sama dengan 18 liter tiap hari. Yang ketiga, harus dimasak dan dimakan sampai habis di hari itu. Ada loh yang mencoba menyimpannya, ternyata anak-anak, besoknya mana itu busuk. Waduh. Ini yang keempat. Tiap hari ke-6, tiap keluarga harus mengambil 2 kali lipat banyaknya. Karena hari ke-7 adalah hari Sabat. Jadi, tidak seorang pun boleh memungut mana. Khusus untuk hari ke-6, sisa mana untuk hari ke-7 tidak akan busuk. Hal ini karena sudah menjadi ketetapan dari Tuhan. Nah, daging yang disediakan oleh Tuhan adalah berupa daging burung puyuh. Pada waktu senja, burung puyuh menutupi perkemahan bangsa Israel sehingga mudah untuk ditangkap. Nah, nak-nak, Tuhan Allah begitu sangat mengasihi orang Israel sehingga ketika mereka mengembara tidak dibiarkan kelaparan dan kehausan. Selama 40 tahun mereka makan mana dan burung puyuh. Nah, kita teruskan pengetahuan kita di episode mendatang ya. Nah, video kreasi kali ini adalah segarnya. Apalagi kalau siang-siang dibuatnya, nak-nak. Wow, selamat mencoba, nak-nak. Nak-nak, beberapa waktu ini Pak Jemua menjelajahi kitab Keluaran 14 sampai dengan 33. Dan Bapak mendapati banyak hal, yaitu ada pengembaraan yang telah diceritakan tadi, ada pengetahuan tentang manah dan burung puyuh. Yang lainnya adalah 1. Pada pasal 17 ayat 8 sampai 16, untuk pertama kalinya orang Israel berperang. Mereka melawan Amalek di Rafidim. Dan di sanalah terjadi hal yang aneh dan luar biasa. Apa itu? Ketika orang Israel dan orang Amalek berperang, Musa, Harun, dan ada yang bernama Hur naik ke puncak bukit. Musa mengangkat tangannya. Jika tangan Musa turun karena lelah, orang Amalek akan menjadi kuat. Maka Musa duduk di atas batu dan Harun serta Hur menopang kedua belah tangan Musa agar tangan Musa tetap terangkat. Dan itu terjadi hingga matahari terbenam. Demikianlah akhirnya orang Israel menang atas Amalek. 2. Kemudian pasal 18 diceritakan kedatangan Yitro, mertua Musa. Yitro datang karena rindu kepada anak, menantu serta cucunya. Dan ketika Yitro di sana, Yitro melihat Musa sendirian menghadapi orang Israel yang membutuhkan bantuannya. Dan yang datang kepada Musa begitu banyak. Yitro pun memberi masukan kepada Musa untuk mengangkat orang-orang pilihan untuk membantu Musa mengatasi masalah-masalah
orang Israel itu. Dan Musa pun mengangkat orang-orang pilihan yang disebut hakim untuk menolong Musa. Nah, itulah beberapa hasil penjelajahan Pak Jemua loh. Masih ada lagi, tapi kita lanjut di episode berikutnya ya. Oh iya, anak-anak, ibadah hari Minggu pelayanan anak sudah bisa di gereja loh. Pada minggu pertama dan minggu ketiga. Ikuti prokesnya, tak ya? Hehehe. Oh iya, Pak Jemua pamit ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, itu.